Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, polisi akhirnya menangkap tersangka pembunuhan yang disertai penculikan anak yang menimpa keluarga pengusaha ayam goreng tepung di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku adalah karyawan korban dan saat ini terus diperiksa oleh petugas Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Anak korban yang juga menjadi korban penculikan juga sudah dikembalikan dan bersama dengan pihak keluarga, dan informasinya sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Saat ditemukan, balita berusia 18 bulan itu ditemukan dalam kondisi lemah karena kelaparan di sebuah pos keamanan yang sempat ditinggal oleh kedua pelaku. Setelah diperiksa, tidak ditemukan luka di tubuh balita tersebut. Sementara itu, untuk motif kedua tersangka membunuh menghabisi nyawa dari majikannya ini lantaran dendam, kerap mendapat marah gitu ya, amarah, Perlakuan yang mungkin tidak menyenangkan hati dari pelaku ya. Tapi kita bertanya-tanya sebenarnya apakah hal tersebut saja yang bisa membuat pelaku ini melakukan aksi kejinya. Ini tidak hanya penculikan anak tapi juga pembunuhan kan Evi ya. Kasus sama adalah pembunuhan. Apakah memang sebenarnya ada motif lain? Kita akan langsung berbincang dengan Kompol Eko Barmula, Kanit 2 Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi. Pagi, Pak Kanit. Pak Kanit. Pagi, Mas Arif, Mbak Rati. Ya, terima kasih waktunya Pak. Sejauh ini pelaku sudah diamankan pihak kepolisian, terus didalami oleh pihak kepolisian. Apa motif dari pelaku ini kok tega melakukan pembunuhan dan juga penculikan anak, Pak? Baik, terima kasih. Jadi saya sampaikan bahwa kejadian tersebut bermotif sementara, Mbak ya, adalah karena sakit hati dan permasalahan uang. Namun sekarang masih kita dalami, Mbak, apakah ada motif lain terkait masalah kejadian ini, sehingga kita dapat menyimpulkan bagaimana kejadian ini terjadi, Mbak. Dua orang pelaku ini dua-duanya adalah karyawan korban ya, Pak ya? Betul, mereka adalah karyawan korban. Peran mereka sehari-hari atau aktivitas mereka sehari-hari di bisnis ayam goreng tepung milik korban ini apa, Pak? Jadi aktivitas dia kan baru kerja selama 5 hari. Jadi kegiatan dia adalah membantu membuat atau menggoreng ayam tersebut di kios. Oke, Pak Kanit, latar belakang dua pelaku sebelum bekerja dengan korban? Sebelumnya sama, Mas. Jadi dia itu bekerja di restoran lain di daerah Subang. Jadi sebelum bekerja di Bekasi, sama dia bekerja di rumah makan. Ya, artinya aktivitas biasa bekerja di restoran begitu ya, Pak. Adakah mungkin rekam jejak kriminal yang disandang oleh para pelaku ini? Dari hasil pemeriksaan tidak ada. Jadi mereka bekerja biasa saja. Pak, jadi ini termasuk pembunuhan berencana atau seperti apa, dan kenapa akhirnya para pelaku juga menculik anak dari korban yang dapat dikategorikan masih berusia belum sampai 2 tahun begitu? Ya, kami konstruksikan pembunuhan berencana karena selama 5 hari dia bekerja, di hari ketiga dia sudah merencanakan pembunuhan tersebut. Oh, Kemudian Pak? Jadi kemudian hari keempat dan kelima, rencana yang sudah dilakukan oleh para tersangka dilakukan, Pak. Oke, seperti apa rencana tersebut di hari ketiga, Pak? Kalau memang ternyata ada unsur perencanaan di sini. Iya, hari pertama, kedua, dan ketiga pelaku merasa sakit hati karena perkataan dari korban. Sementara seperti itu ya motifnya, sehingga hari ketiga dia mau merencanakan untuk membunuh korban. Hari keempat dimatangkan perencanaan itu, sehingga hari kelima pagi hari para pelaku mencari alat yang akan digunakan untuk melakukan pembunuhan. Apa sih, Pak, yang membuat pelaku ini sakit hati dari ucapan atau perilaku korban, Pak? Ya, sementara hasil pemeriksaan karena perkataan saja. Jadi perkataan majikan yang menurut mereka kurang berkenan, terus terkait masalah uang, gaji,
yang akan diserahkan kepada pelaku yang tidak pas menurut pelaku sementara ini. Ada unsur gaji juga memang beredar juga di pemberitaan ya Pak ya. Dan Betul, ya. mereka ini bekerja dengan gaji harian Pak atau bulanan Pak? Dia bekerja dapat bulanan, jadi setiap hari itu dia hanya mendapatkan uang makan. Oh. Uang makan, setelah itu di akhir bulan juga akan menerima gaji bulanan. Pak Kanit, apakah sebenarnya ada faktor mungkin ini juga uang dari korban diambil? Oke. Karena melihat yang dibunuh adalah bosnya sendiri, atau memang Ada karena harta sakit benda yang hati? hilang gitu Ada ya? harta benda yang hilang nggak Pak? Jadi pada saat hari ketiga itu kan rencana si pelaku akan kasbon, Mbak. Kasbon uang 65.000, namun tidak diizinkan oleh majikannya. Jadi tujuan kasbon itu untuk membayar utang pada saat perjalanan dia dari rumah ke Bekasi. Tapi karena tidak dikasih oleh majikan sehingga merasa marah si pelaku tersebut. Oke, jadi ada Ya. mau kasbon dulu ya Ya, di ya. awal karena emang ada Ya. niatan untuk pergi agak jauh gitu ya Betul. mungkin ya. Pak Betul. Kanit, saya mengutip pernyataan dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Hengki Aryadi, Pak. Jadi juga sudah dipaparkan oleh Pak Dir bahwa ini ada unsur sakit hati dendam gitu. Tapi akan terus kita dalami karena ada kejanggalan-kejanggalan gitu. Ya. Saya juga sebagai masyarakat juga membaca berita dan mendengar berita ini agak janggal juga Pak. Maksudnya baru 5 hari kerja kok udah nuntut gaji kan, kalau bicara soal gaji kan bulanan 1 gitu loh, Pak. bulan. Jadi adakah mungkin unsur lain Pak di balik pembunuhan bos pengusaha ayam goreng ini Pak? Baik, jadi sementara ini masih kita dalami, termasuk melibatkan psikologi forensik untuk melakukan otopsi psikologi di sana untuk mempelajari juga perilaku baik tersangka maupun korban dari berbagai aspek ya, sehingga kita dapat menyimpulkan secara saintifik motif dari kejadian ini. Jadi masih kita dalamin terus motifnya ini Mas. Apakah nanti ada motif lain terkait masalah pembunuhan ini? Baik. Pak Kanit, saat ini kondisi anak korban seperti apa? Terus sanksi atau pasal apa yang akan dikenakan kepada Terhadap pelaku? tersangka, ada 2 orang ya tersangka. Ya, jadi alhamdulillah untuk si anak pada saat kami serahkan kepada pihak keluarga dalam keadaan sehat, Pak ya, sehat dan sudah kembali ke keluarganya bersama eyangnya atau neneknya bersama keluarganya. Dan untuk para tersangka kami kenakan persangkaan pasal pembunuhan berencana, 340. pembunuhan, pencurian dengan kekerasan dan penculikan. Oke. Seperti itu, Pak. Baik. Baik. Terima kasih banyak. Sukses Pak Kanit, 2 Kompol Jatangras Eko. di Treskrimum Polda Metro Jaya dan jajaran. Terima Sehat kasih. selalu Bapak. Waktu Anda. Terima Pak. kasih, Mas Arief, Mbak Rati. Sama-sama Bapak.